Tuh, berarti sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Afifatul Anwar. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Arsitektur, program studi S1 Arsitektur. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Nancy Niko Abdul, STMT, tentang materi ritual dalam pembangunan rumah. Yang pertama itu ritual. Ada yang tahu itu ritual? Kalau menurut saya ritual itu adalah upacara. Jadi menurut referensi yang saya dapat baca, ritual itu adalah istilah umum yang merujuk kepada rangkaian kegiatan berupa gerakan, nyanyian, doa, dan bacaan, baik menggunakan perlengkapan dilakukan secara sendirian maupun bersama-sama dan dipimpin oleh seseorang. Biasanya ritual itu terangkai dalam berbentuk simbolis ya dalam pelaksanaannya, dan juga memiliki stratifikasi sifat kesakralan atau keseriusan dalam pengertian dalam kelompok tertentu. Dalam hal ini, karena ritual sendiri seringkali dilakukan secara repetitif maupun sesekali saja, dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang hanya dapat dimaknai secara serius ataupun biasa saja. Lanjut, ritual itu banyak ya. Ritual tidak hanya mencakup ritus penyembahan dan sakramen dari agama dan aliran yang terorganisasi, tapi juga ritus peralihan, ritus penebusan dosa dan kemurnian, sumpah kesetiaan, upacara peresmian, penobatan dan pelantikan presiden, pernikahan, pemakaman, dan masih banyak lagi. Dari kata ritus yang saya bilang tadi, ritus itu suatu tindakan ya teman-teman, biasanya dalam bidang keagamaan yang bersifat seremonial dan tertata. Ritus terbagi menjadi 3 golongan besar. Ritus peralihan umumnya untuk mengubah status sosial seseorang, misalnya pernikahan, pembaptisan, atau wisuda. Dalam ritual pembangunan rumah pada masyarakat sederhana dan tradisional bukan sekedar proses dan prosedur teknologis, tetapi juga proses dan prosedur ritual. Melalui kegiatan ritual yang telah digariskan, maka rumah akan memperoleh kegiatan vital, sehingga penghuni bisa hidup aman, tentram, sejahtera, dan berketurunan banyak. Dinamika pembangunan yang terus bergerak tak mungkin ditahan untuk satu. Dan pada suatu titik terminal yang statis, pembangunan akan terus memiliki dampak yang positif maupun dampak negatif. Dampak pembangunan yang pada hakikatnya adalah pembaharuan di segala bidang dan merupakan pendorong utama terjadinya pergeseran. Khususnya di bidang arsitektur, pergeseran itu cepat atau lambat akan membawa perubahan terhadap bentuk, struktur, dan fungsi arsitektur tradisional dalam masyarakat itu sendiri. Begitu pula pembangunan yang melanda hingga di pedesaan, itu akan menyebabkan pergeseran terhadap wujud-wujud kebudayaan yang terkandung dalam bentuk arsitektur tradisional. Selanjutnya alam, seakan penuh berkah dengan isyarat yang jika perlu tahu kuncinya, kita dapat membukakan pesannya untuk kemudian menerjemahkan dan menindaklanjutinya. Hanya mereka yang masih kental bersinggungan dengan alam memiliki kepekaan itu. Manusia yang semakin jauh dari alam, seperti penduduk kota misalnya, semakin kurang peka untuk membaca isyarat yang dikirimkan alam itu. Menarik satu kesimpulan bahwa tindakan hakiki membangun orang primitif yang terpenting adalah tata olah membangun. Meski dalam berpindah adalah menunjukkan tempat suci bagi yang maha kuasa, terlebih dahulu di tempat yang layak. Tindakan tersebut segera dilakukan setelah batas tempat berpijak ditentukan, sering melalui pengetahuan geometri. Setelah itu manusia boleh memilih hatinya telah fitrah. Dalam Islam, Nusantara adalah bagian dari proses menunjukkan sikap mental keislaman dalam keluarga. Rumah di samping sebagai tempat berlindung dari dingin, panas, dan mara bahaya dari luar, juga sebagai media pemagangan budaya berbasis nilai-nilai Islam baik dalam hubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, dan juga sekaligus dengan lingkungannya menuju kebahagiaan hidup dunia akhirat. Maka proses mendirikan rumah di Nusantara merupakan salah satu momentum penting yang diawali dengan persiapan lahir maupun batin yang bersih suci melalui ritual khusus yang disebut dengan berkata. Baik, itulah materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.